Hai semua, perkenalkan nama saya Chelsea Paduli dari Sekolah SMA Negeri 7 Manado, kelas 1247. Dan pada saat ini saya akan membuat tugas tentang multikulturalisme dari guru saya, Ibu Lisha Manompil, STH MSI MPDK. Ini merupakan tugas agama Kristen saya. Apa itu multikulturalisme? Multikulturalisme adalah keberagaman budaya yang menggambarkan kesatuan berbagai kelompok sosial, kebudayaan, dan suku bangsa yang berbeda dalam suatu negara. Menurut para ahli, menurut Lawrence Blum, multikulturalisme adalah pemahaman atas suatu ideologi yang menerima perbedaan dengan dasar kesadaran baik secara individual maupun kelompok. Dan menurut Berg, multikulturalisme adalah kesepakatan yang dibangun atas dasar perbedaan baik secara komunitas, budaya, sejarah, kebiasaan, serta adat. Dan selanjutnya ada juga pengertian dari pluralisme. Secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Ciri-ciri masyarakat multikultural. Yang pertama, terjadinya dominasi kelompok. Yang kedua, perbedaan masyarakat memicu konflik sosial. Dan yang ketiga, memiliki keberagaman yang berbeda-beda. pada saat ini saya akan membahas budaya dari Kota Palu. Kota Palu adalah sebuah kota yang di tepi laut dan sekaligus ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Tari Dero adalah sebuah tarian yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama, yang melambangkan sukacita atau kebahagiaan serta ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Tarian ini merupakan salah satu tradisi masyarakat suku Pamona yang masih dipertahankan hingga sekarang. Tarian ini cukup sederhana dan biasanya dilakukan di daerah atau lapangan yang luas. Nilai yang bisa kita ambil, kita jangan lupa untuk selalu menaikkan ucapan syukur pada Tuhan. Ayat Alkitab yang kita ambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dua, Rumah Soraja. Cagar Budaya Banu Oge atau Soraja terletak di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Merupakan tempat tinggal Raja Palu beserta keluarganya. Soraja ini sendiri berbentuk rumah panggung yang terbuat dari kayu yang masih berdiri kokoh hingga saat ini walaupun usianya sudah ratusan tahun. Di dalam Soraja ini kita dapat melihat peninggalan Raja Palu seperti mesin jahit, lemari, serta barang lainnya. Soraja sendiri merupakan bangunan utama tempat tinggal raja yang memiliki beberapa ruangan di dalamnya. Di halaman Soraja terdapat beberapa bangunan seperti rumah saudara raja dan juga lumbung tempat menyimpan makanan. Soraja juga telah menjadi saksi banyaknya peristiwa yang terjadi di Kota Palu, seperti bencana alam yang melanda Kota Palu pada 28 September 2018. Nilai yang bisa diambil, kita harus buat seperti rumah.
Ini yang walaupun ada cobaan yang harus dilewati, kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Ayat Alkitab, Mazmur 42 ayat 5, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. 3. Guma. Guma melambangkan keperkasaan pria dan terbuat dari baja. Sedangkan sarungnya dibuat dari kayu hitam atau tanduk, pada kedua ujungnya diukir. Dan badan sarung diberi pula hiasan dan diikat dengan logam perak. Selain itu, guma mempunyai syarat-syarat bila dibuka dari sarungnya. Kepemilikan guma dapat dilihat dari bentuk gagang pada guma. Nilai yang bisa kita ambil adalah kita harus memiliki mental seperti parang tersebut yang terbuat dari baja. Ayat Alkitab, Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 4. Baju koju dan gembe. Para pria menggunakan baju koju yang berupa kemeja dengan bentuk kerah tegak. Panjang kemejanya sampai pinggul, bawahannya menggunakan celana sebatas lutut atau biasa disebut dengan uruka pajana. Selain itu ada sarung yang diselempangkan, serta keris yang diselipkan di pinggang dan penutup kepala siga. Para wanita memakai baju adat gembe. Baju tradisional ini dilengkapi penutup dada atau sampo dada. Biasanya dihiasi oleh berbagai macam payet. Bawahan pakai buya sabkum baja atau sarung tenun ikat donggala dihiasi dengan benang emas dan aksesori anting panjang atau dali tarung. Lima. Balia Jinja. Balia Jinja adalah sebuah upacara ritual pengobatan yang bersifat non-medis dan telah dikenal sejak ratusan tahun lalu oleh masyarakat suku Kaili. Sebelum masa tersedianya rumah sakit, upacara ini diandalkan masyarakat Kaili untuk memperoleh petunjuk dari roh nenek moyang terkait bagaimana menyembuh penyakit yang tengah menimpa seseorang. Namun hingga kini, upacara ini masih dilakukan. Ritual akan dipimpin oleh seorang dukun atau tetua yang disebut dengan Tinanu Balia. Sang dukun biasanya akan mengenakan pakaian khusus berupa sarung, baju arifuya, serta dastar tudung berwarna merah. Dalam pelaksanaannya, Tinanu Balia akan duduk mengelilingi seorang penderita penyakit yang diupacarakan, sementara sejumlah 3 orang bertugas meniup seruling, memukul tambur, dan gong sedapat mungkin. Alunan musik dimainkan dengan lemah lembut. Pelaksananya pun biasanya berlangsung selama berjam-jam. Setelah selesai prosesi ritual, sesajian yang telah disiapkan tersebut akan dilarung ke laut pada keesokan harinya sebagai simbol untuk membuang penyakit yang mendera si penderita.